Dan ini kembali lagi Elohim berfirman. Saya sedikit bersaksi. Kemarin sekitar jam 6:30 Immanuel berdoa. Nah, di saat jam makan malam, ya, kita kan makan malam semua berkumpul, ya. Kita di sini ramai. Kita berkumpul. Di saat jam makan malam, saya melihat dia berdoa. Saya buka pintu, saya melihat dia menangis. Saya bertanya, ada apa? Dia diam. Kami mau makan, apa kami duluan? Ya silahkan duluan. Tapi saya penasaran. Ada apa, Noel? Dia katakan, satu tuh hati Tuhan, hati Bapa itu. Ya sudah. Yang namanya berdoa saya akan tinggalkan. Saya tinggalkan. Kami makan, ya. Setelah selesai makan, saya kembali diliputi kuasa ilahi. Saya ditarik untuk berdoa. Saya tinggalkan mereka dan Immanuel pun sudah bergabung. Saya berdoa, ambil gitar, saya bernyanyi, saya menyembah, ya. Dan kembali Elohim memperlihatkan perkabungan, ya. Elohim memperlihatkan beberapa hal yang terjadi, ya, bahkan bencana-bencana, ya. Di sini saya sampaikan kepada saudara, banyak berdoa, berjaga-jaga. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya mau sharingkan apa yang hendak Elohim sampaikan bagi kita pada pagi hari ini, ya. Itu tentang perkabungan, ya. Dimana apa yang dimaksud perkabungan yang Elohim sampaikan saat ini, saya cerita di tahun 2019. Kesaksian ini sudah pernah saya sampaikan kepada saudara, ya. 2019 sekitar bulan Februari atau Maret kejadiannya, Elohim memerintahkan saya untuk mengambil tudung, ya, mengambil tudung dan untuk berjalan keluar. Ini juga saya harus pakai tudung, saya memang lupa, saudara, karena sesungguhnya Elohim Elohim perintahkan untuk saya selalu memakainya, ya. Oke. Ini seperti sesuatu yang harus, karena sebenarnya udah bertahun-tahun Tuhan perintahkan saya memakai tudung, tapi saya sulit untuk taat. Namun hari ini harus taat. Haleluya. Apalagi kalau nubuat disampaikan, kalau doa dinaikkan, ya, seorang wanita atau perempuan haruslah memakai tudung, ya, untuk bertemu dengan Bapa. Tetapi tudung yang paling utama adalah hidup kita, hati kita yang datang berseru-seru di dalam nama Elohim, ya. Ini hanya secara fisiknya saja, ya. Dan kita juga tidak bisa menghakimi orang dengan ini, ya, karena banyak juga yang menyatakan penghakiman kalau dia tidak pakai kerudung datang kepada Tuhan, ya, doanya tidak diterima atau segala macam lah, ya. Janganlah, ya. Nah, intinya saya hanya menghimbau saudara-saudara, ada baiknya di dalam Elohim itu kita menghadap Elohim dengan penutup kepala. Tetapi ingat, tudung perempuan cakap
yang paling nyata itu adalah hatimu. Ya, hatimu yang penuh, hatimu yang sungguh-sungguh datang kepada Elohim, menjadi hambanya yang senantiasa memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, dan seorang perempuan itu adalah sebagai tiang atau menara doa. Jadi sebagai pendoa. Ya, nah kalau seorang pendoa, barang pasti hatinya itu sudah teguh di dalam Elohim. Makanya seorang perempuan cakap, dia selalu bangun di saat hari masih gelap, di saat orang lain belum melakukan aktivitas. Kenapa? Karena seorang perempuan, seorang ibu, ya perempuan lah khususnya ya, dialah yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Jadi kalaupun belum berumah tangga, ya saudara pun harus menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Supaya sanak saudara kita, supaya keluarga kita, serta orang-orang yang kita kasihi, mereka itu datang kepada Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Haleluya. Puji nama Elohim. Saya kembali menyatakan kesaksian saya 2019 tentang perkabungan. Nah, saat itu di saat kita sedang berdoa, Elohim perintahkan saya, anakku, ambil tudungmu dan pergilah keluar. Kemudian ambillah tanah, angkatlah tanah itu ke atas dan berdoalah, katakanlah. Jadi banyak kata-kata sebenarnya ya. Hanya yang saya ingat, manusia dari tanah akan kembali menjadi tanah ya. Baru jatuhkan tanah itu ke bawah, lalu ambillah debu tanah dan taruhkan di dahi. Nah, saya katakan, biasanya debu tanah itu lambang dari perkabungan ya. Dan Elohim katakan kalau akan terjadi perkabungan. Nah, saya tidak mau. Karena dikatakan perkabungan, saya tidak mau melakukannya ya. Nah, sampai beberapa waktu, ya mungkin ada sekitar beberapa minggu atau 1 bulanan ya, saya tidak mau melakukannya. Karena saya belum siap menghadapi perkabungan. Karena perkabungan yang dimaksud saya belum mengerti ya. Apakah itu perkabungan antara saudara saya atau keluarga saya atau bagaimana ya, atau orang-orang yang dekat dengan saya tidak tahu. Intinya saat itu saya belum siap untuk menghadapi perkabungan. Nah, namun setelah beberapa waktu lamanya, saya pun kembali berdoa. Saat kami berdoa, di situ kuasa ilahi benar-benar meliputi, sehingga tubuh ini benar-benar dikuasai oleh ilahi. Saya digerakkan untuk berdiri dan mengambil tudung dan menaruhkan itu di atas kepala, dan saya keluar. Ini murni gerakannya memang Roh Kudus itu sendiri. Sebagaimana saya pernah bersaksi kepada saudara, waktu pertama kali mengalami jamahan Roh Kudus, itu tangan saya menari-nari, saya tidak mengerti ya, dan suara saya pun dikuasai. Ada keluar senandung dari mulut ini yang saya keluar sendiri seperti itu ya. Nah, dan saat itu pun terjadi. Akhirnya hal itu dilakukan dan debu tanah itu ditaruhkan atas kepala. Saya pun menangis ya. Kenapa saya menangis? Secara manusia saya katakan, Tuhan jangan terjadi, Elohim janganlah terjadi hal itu. Tetapi itu memang harus terjadi ya. Karena segala sesuatunya, kalau itu sudah nubuat, harus tergenapi ya. Nah, karena nubuatan-nubuatan yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Kalaupun ada para hambanya yang dipakai untuk menyatakan kembali nubuatan itu hanya seperti membangunkan kembali. Jadi bukan nubuat yang baru sebenarnya ya. Nubuatan itu telah lama disampaikan oleh para nabi. Hanya di zaman ini nubuatan itu kembali dinyatakan untuk membangkitkan jiwa-jiwa ya yang lemah imannya ya, untuk membangkitkan iman-iman orang percaya ya, membangunkan iman yang tertidur ya. Nah,
Jadi nubuatan terdahulu itu kembali lagi diperdengarkan. Jadi hanya secara spesifiknya, ya, secara spesifiknya, kadang arealnya, ya, bentuknya seperti apa, ya. Nah, di saat hal itu sudah dilakukan, itu sekitaran bulan Maret, ya. Nah, bulan Mei 2019 saya pergi ke Sulawesi Manado. Nah, saat kita ada acara di Manado, sebelum ke acara itu saya berdoa. Di saat berdoa, Elohim memperlihatkan ada 4 malaikat membawa buluh, ya. Jadi mereka menghubungkan timur ke barat, selatan ke utara, ya. Jadi dihubungkan ke 4 sudut ini, ke 4 buluh itu dihubungkan. Nah, jadi mereka berseru, ya, gabungkan, gabungkan. Nah, jadi habis itu setelah itu bersatu, ya, si bulu ini setelah bersatu dari ke-4 penjuru, ya, mereka lagi berseru-seru. Perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Ya. Di saat hal itu disampaikan, biasanya itu 2-3 kali, ya. Saya pun selesai berdoa, saya tanya, Bapak, apa ini? Apakah perkabungan ini terjadi di seluruh penjuru bumi? Ya? Apakah perkabungan yang kau nyatakan akan terjadi? Dan Elohim katakan, berjaga-jagalah. Dan ternyata 2019 bulan Desember hal ini mulai terjadi, ya. Dan saya ingat terakhir Elohim mengutus saya untuk keluar itu bulan November. Tidak ada pengutusan lagi. Biasanya kalau ada pengutusan kembali, di saat saya masih di tempat itu atau setelah pulang, akan ada pengutusan yang baru. Hanya tinggal menunggu waktunya kapan itu akan terlaksana, ya. Tapi ini tidak ada pengutusan. Bulan 12 kedengaran itu tentang penyakit, ya, dari Wuhan, ya, 2019 bulan Desember. Nah, karena saya sangat mengingat hal itu, ya. Nah, kemudian di saat 2019 itu terjadi, Elohim langsung berfirman, anakku, kalau sampar itu, sakit penyakit maksudnya, ya, itu akan sampai ke seluruh bumi, ya, ke seluruh bumi artinya akan banyak wilayah yang terdampak, ya. Nah, kemudian Elohim lagi berfirman, kalau ini akan besar di bangsamu, katanya. Wah, saya heran, di Indonesia, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, bulan Januari belum sampai di Indonesia, saya masih ingat itu, ya, Januari atau Februari, ya. Nah, tetapi Elohim, saya mendengar, ya, beberapa yang katanya hamba Elohim, mereka berseru, ya, kami patahkan, saat itu udah ada namanya apa enggak ya COVID-19, ya, ya, COVID-19 sudah ada namanya itu di Januari, saya kurang ingat. Tapi saya mendengar mereka mengatakan kami tolak, kami patahkan, katanya. Nah, waktu mereka berdoa seperti itu, saya tanya Elohim, Bapak, apakah ini sesuatu yang bisa dipatahkan? Ya. Nah, jadi kalau dipatahkan itu ibarat ada orang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan, kita doakan maka roh jahatnya itu akan pergi. Karena apa? Murid akan diperlengkapi dengan kuasa, ya. Namun kita harus mengenal keadaan. Apakah itu sesuatu yang diizinkan terjadi atau tidak, ya. Nah, dan Elohim berfirman kepada saya, kalau ini akan berjalan sebab ini adalah ujian, ini adalah pemurnian. Berarti bukan sesuatu yang harus ditengking. Nah, makanya kita harus mengenal segala sesuatu, tidak semuanya itu harus ditengking-tengking, ya. Karena apa? Elohim pun melihat itu semua.
Dan dia mengizinkan sebagaimana Elohim mengizinkan ujian yang dihadapi oleh hambanya Ayub, ya. Jadi kita harus berhikmat dan mengenal apa-apa saja yang patut kita tengking dan apa-apa yang patut kita menyatakan doa permohonan. Jadi saat itu sebenarnya di masa COVID-19 terjadi, yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk memohon kepada Elohim, ya, supaya kita dijauhkan daripada pedang, ya, daripada bencana-bencana, ya. Nah, jadi karena itu pentingnya pengenalan kita, ya. Pentingnya pengenalan kita akan situasi-situasi yang menjadi topik doa kita, ya. Dan seorang perempuan itu adalah sebagai tiang atau menara doa. Jadi sebagai pendoa, ya. Nah, kalau seorang pendoa, barang pasti hatinya itu sudah teguh di dalam Elohim. Makanya seorang perempuan cakap, dia selalu bangun di saat hari masih gelap, di saat orang lain belum melakukan aktivitas. Kenapa? Karena seorang perempuan, seorang ibu, ya perempuan lah khususnya, ya, dialah yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Jadi kalaupun belum berumah tangga, ya, saudara pun harus menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Supaya sanak saudara kita, supaya keluarga kita, serta orang-orang yang kita kasihi, mereka itu datang kepada Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Haleluya. Puji nama Elohim. Saya kembali menyatakan kesaksian saya 2019 tentang perkabungan. Nah, saat itu di saat kita sedang berdoa, Elohim perintahkan saya, anakku, ambil tudungmu dan pergilah keluar. Kemudian ambillah tanah, angkatlah tanah itu ke atas dan berdoalah, katakanlah. Jadi banyak kata-kata sebenarnya, ya. Hanya yang saya ingat, manusia dari tanah akan kembali menjadi tanah, ya. Baru jatuhkan tanah itu ke bawah, lalu ambillah debu tanah dan taruhkan di dahi. Nah, saya katakan, biasanya debu tanah itu lambang dari perkabungan, ya. Dan Elohim katakan kalau akan terjadi perkabungan. Nah, saya tidak mau. Karena dikatakan perkabungan, saya tidak mau melakukannya, ya. Nah, sampai beberapa waktu, ya mungkin ada sekitar beberapa minggu atau 1 bulanan, ya, saya tidak mau melakukannya. Karena saya belum siap menghadapi perkabungan. Karena perkabungan yang dimaksud saya belum mengerti, ya. Apakah itu perkabungan antara saudara saya atau keluarga saya atau bagaimana, ya, atau orang-orang yang dekat dengan saya tidak tahu. Intinya saat itu saya belum siap untuk menghadapi perkabungan. Nah, namun setelah beberapa waktu lamanya, saya pun kembali berdoa. Saat kami berdoa, di situ kuasa ilahi benar-benar meliputi, sehingga tubuh ini benar-benar dikuasai oleh ilahi. Saya digerakkan untuk berdiri dan mengambil tudung dan menaruhkan itu di atas kepala, dan saya keluar. Ini murni gerakannya memang Roh Kudus itu sendiri. Sebagaimana saya pernah bersaksi kepada saudara, waktu pertama kali mengalami jamahan Roh Kudus, itu tangan saya menari-nari, saya tidak mengerti, ya. Dan suara saya pun dikuasai. Ada keluar senandung dari mulut ini yang saya keluar sendiri seperti itu, ya. Nah, dan saat itu pun terjadi. Akhirnya hal itu dilakukan dan debu tanah itu ditaruhkan atas kepala. Saya pun menangis, ya. Kenapa saya menangis? Secara manusia saya katakan, Tuhan, jangan terjadi. Elohim, janganlah terjadi hal itu. Tetapi itu memang harus terjadi, ya. Karena segala sesuatunya, kalau itu sudah nubuat, harus tergenapi, ya. Nah, karena nubuatan-nubuatan yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu.
kalaupun ada para hambanya yang dipakai untuk menyatakan kembali nubuatan itu hanya seperti membangunkan kembali. Jadi bukan nubuat yang baru sebenarnya. Ya, nubuatan itu telah lama disampaikan oleh para nabi. Hanya di zaman ini nubuatan itu kembali dinyatakan untuk membangkitkan jiwa-jiwa ya yang lemah imannya, ya, untuk membangkitkan iman orang percaya, ya, membangunkan iman yang tertidur, ya. Nah, jadi nubuatan terdahulu itu kembali lagi diperdengarkan. Jadi hanya secara spesifiknya, ya, secara spesifiknya, kadang arealnya, ya, bentuknya seperti apa, ya. Nah, di saat hal itu sudah dilakukan, itu sekitaran bulan Maret, ya. Nah, bulan Mei 2019 saya pergi ke Sulawesi Manado. Nah, saat kita ada acara di Manado, sebelum ke acara itu saya berdoa. Di saat berdoa, Elohim memperlihatkan ada 4 malaikat membawa buluh, ya. Jadi mereka menghubungkan timur ke barat, selatan ke utara, ya. Jadi dihubungkan ke 4 sudut ini, ke 4 buluh itu dihubungkan. Nah, jadi mereka berseru, ya, gabungkan. Nah, jadi habis itu setelah itu bersatu, ya, si bulu ini setelah bersatu dari ke-4 penjuru, ya, mereka lagi berseru-seru. Perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Ya. Di saat hal itu disampaikan, biasanya itu 2-3 kali, ya. Saya pun selesai berdoa, saya tanya, Bapak, apa ini? Apakah perkabungan ini terjadi di seluruh penjuru bumi? Ya? Apakah perkabungan yang kau nyatakan akan terjadi? Dan Elohim katakan, berjaga-jagalah. Dan ternyata 2019 bulan Desember hal ini mulai terjadi, ya. Dan saya ingat terakhir Elohim mengutus saya untuk keluar itu bulan November. Tidak ada pengutusan lagi. Biasanya kalau ada pengutusan kembali, di saat saya masih di tempat itu atau setelah pulang, akan ada pengutusan yang baru. Hanya tinggal menunggu waktunya kapan itu akan terlaksana, ya. Tapi ini tidak ada pengutusan. Bulan 12 kedengaran itu tentang penyakit, ya, dari Wuhan, ya, 2019 bulan Desember, ya. Nah, karena saya sangat mengingat hal itu, ya. Nah, kemudian di saat 2019 itu terjadi, Elohim langsung berfirman, anakku, kalau sampar itu, sakit penyakit maksudnya, ya, itu akan sampai ke seluruh bumi, ya. Ke seluruh bumi artinya akan banyak wilayah yang terdampak, ya. Nah, kemudian Elohim lagi berfirman, kalau ini akan besar di bangsamu, katanya. Wah, saya heran, di Indonesia, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, bulan Januari belum sampai di Indonesia, saya masih ingat itu, ya, Januari atau Februari, ya. Nah, tetapi Elohim, saya mendengar, ya, beberapa yang katanya hamba Elohim, mereka berseru, ya, kami patahkan, saat itu udah ada namanya apa enggak ya COVID-19 ya? Ya, COVID-19 sudah ada namanya itu di Januari, saya kurang ingat. Tapi saya mendengar mereka mengatakan kami tolak, kami patahkan, katanya. Nah, waktu mereka berdoa seperti itu, saya tanya Elohim, Bapak, apakah ini sesuatu yang bisa dipatahkan? Ya. Nah, jadi kalau dipatahkan itu ibarat ada orang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan, kita doakan, maka roh jahatnya itu akan pergi. Karena apa?
murid akan diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Namun kita harus mengenal keadaan. Apakah itu sesuatu yang diizinkan terjadi atau tidak? Ya. Nah, dan Elohim berfirman kepada saya, kalau ini akan berjalan sebab ini adalah ujian, ini adalah pemurnian. Berarti bukan sesuatu yang harus ditengking. Nah, makanya kita harus mengenal segala sesuatu. Tidak semuanya itu harus ditengking-tengking. Ya. Karena apa? Elohim pun melihat itu semua. Dan dia mengizinkan sebagaimana Elohim mengizinkan ujian yang dihadapi oleh hambanya Ayub, ya. Jadi kita harus berhikmat dan mengenal apa-apa saja yang patut kita tengking dan apa-apa yang patut kita menyatakan doa permohonan. Jadi saat itu sebenarnya di masa COVID-19 terjadi, yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk memohon kepada Elohim, ya, supaya kita dijauhkan daripada pedang, ya, daripada bencana-bencana, ya. Nah, jadi karena itu pentingnya pengenalan kita, ya. Pentingnya pengenalan kita akan situasi-situasi yang menjadi topik doa kita, ya. Nah, kemudian saya bertanya, apakah memang besar ini di Indonesia? Besar. Saya mendengar lagi, ya, bahkan Menkes saat itu katakan, oh, Indonesia tidak akan terkena dampaknya, ya. Nah, ada lagi ya hamba yang katanya hamba Elohim mengatakan, oh, ini sudah kami doakan, kami sudah pergi entah kemana, katanya kutub utara atau kemana, ya. Nah, jadi Indonesia tidak akan kena karena kita sudah kalahkan, sudah entah apalah mereka katakan. Katanya mereka pergi ke tempat di mana virus ini diciptakan dan mereka bahkan menjamin saat itu, ya, memang tadinya ada sekian persen tetapi itu nanti akan kena ke Indonesia hanya 0,0 sekian persen. Waktu saya mendengar itu, ya, Elohim berfirman, aku tidak berfirman kepada mereka. Pernah nggak saudara mendengar yang seperti itu, ya? Nah, jadi saat itu Elohim katakan aku tidak berfirman kepada mereka. Jadi aslinya apa? Ya, ternyata benar yang Elohim katakan, ya. Kalau, ya, nah, ini akan besar di negaramu, di bangsamu, ya. Nah, ini akan besar di negara atau di bangsamu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu, ini saya mau mengajari saudara, ya. Nah, saya mau mengajari saudara supaya mendengar suara Elohim itu benar-benar, ya. Hati-hati, karena di zaman para nabi, saya pernah bacakan, ya, di apa namanya, di Yesaya kalau nggak salah, atau Yeremia, ya. Yeremia. Kalau mereka mengatakan, ya, mereka mendengar dan Elohim katanya berfirman, ya. Nah, Elohim katanya berfirman. Oke, ini saya cut dulu masalah tudung, ya. Nah, masalah tudung supaya ini tidak ada kerincuan, ya. Seluruh umat Elohim, jadi tidak pandang muslim atau bagaimana, bahkan pakaian muslim itu benar, ya. Karena seperti itulah sungguhnya seorang berpakaian, ya. Kitalah yang menjadi karena menjadi menurun karena perkembangan teknologi. Jadi seorang perempuan, ya, janganlah berpakaian selayaknya laki-laki. Jadi pakai celana sebenarnya, ya, apalagi celana-celana ketat itu nggak bisa. Kalaupun kamu pakai celana di dalam yang panjang, karena saya pakai rok setiap hari dan rok saya panjang. Nah, jadi saya pakai celana di dalam yang panjang, ya. Nah, jadi sebenarnya seorang perempuan itu harus tertutup, pakaiannya harus tertutup dan harus memakai tudung kepala. Lihat orang di timur pada awalnya, ya. Hanya era ini, zaman ini membuat, ya, modern gitu. Nah, kalau sesungguhnya
Seperti ini yang Tuhan mau ya. Jadi bukan hanya muslim. Saya katakan bahkan muslim itu bagus di cara berpakaiannya. Hanya kadang mereka hanya pakai tudung di atas, di bawah celana ketat. Itu sebenarnya nggak bisa. Baju gamis itu yang pas dan berkenan. Dan saya anjurkan kepada saudara kalau pergi beribadah, ada baiknya pakai pakaian yang seperti itu. Ya, oke. Nah, ya saudara terkasih ya, supaya nggak usah kita terlalu anti. Nah, karena coba lebih bagus mana? Ya, seorang perempuan itu berpakaian sopan atau tidak, kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya mengajarkan supaya saudara hati-hati ya dalam mendengar suara Elohim. Sekalipun itu mereka katakan mereka adalah hamba Elohim yang dipakai luar biasa banyak memang. Dan jangan salah, banyak di akhir zaman yang dipakai luar biasa, bahkan mereka akan jatuh dan banyak yang mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya ada di dalam Matius dikatakan ya, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Coba orang bernubuat yang Elohim pakai kan orang yang dikaruniai ya. Bukankah kami mengusir setan, membuat mukjizat demi namamu juga? Kata mereka ya. Yang membuat mukjizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan ya. Nah, jadi jangan saudara terlalu terkagum-kagum dengan orang yang menyatakan hal seperti ini ya. Dikatakan lagi, bukankah kami sudah mengusir setan di dalam namamu? Keren ya. Bernubuat di dalam namanya, mengadakan mukjizat di dalam namanya, apalagi mengusir setan di dalam namanya. Berarti kalau kita lihat ketiga hal ini, mereka adalah hamba-hamba yang diurapi, yang besar pemakaiannya, yang membuat KKR segala macam ya. Namun apa yang Elohim katakan? Enyahlah dan aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena di dalam kuasa, di dalam karunia yang Elohim telah percayakan kepada mereka, mereka pun akhirnya mencuri kemuliaan Elohim ya. Jadi nggak usah heran. Ada satu tokoh yang saya tidak bisa sebut namanya, yang katanya dia telah meninggal dan dia di Afrika ya. Bagaimana dulu dunia mengeluh-elukan namanya ini ya. Bagaimana seluruh dunia benar-benar kagum akan pekerjaan yang dia lakukan. Namanya itu sampai termasyhur ya. Karena apa? Yang buta melihat, yang lumpuh di jalan berjalan ya, yang sudah penyakit kanker, yang sudah kansernya luar biasa sembuh. Tetapi tahu kan berita yang sedang beredar ya, dan itu nyata, bahkan anaknya sendiri yang mempunyai kesaksian bagaimana bobroknya sesungguhnya ayahnya itu ya. Bagaimana dia melakukan dosa terhadap orang-orang yang tinggal di gerejanya. Bagaimana dia telah melakukan pembunuhan ya. Itu kelihatan tidak disengaja ya. Nah, coba kalau kita melihat yang katanya hamba-hamba besar di Indonesia ini tidak seberapa dibandingkan beliau. Ya, mungkin saudara sudah tahu. Salah satu tokoh dari Afrika yang sangat besar, yang katanya dia sudah meninggal. Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Karena mayatnya tidak dimunculkan itu. Ya, dan dia meninggal di masa COVID kemarin. Dan lihat bagaimana kesaksian dari putrinya sendiri. Ya, bagaimana kesaksian daripada jemaat-jemaat yang dia lecehkan ya. Jadi tidak satu ukuran di saat saudara melihat ya besar mukjizat yang dikerjakan, itu bukan satu ukuran. Dan inilah yang Elohim perlihatkan kepada saya setelah saya memberi diri hidup di dalam Elohim ya. Saya melihat bagaimana kejahatan-kejahatan itu diam di dalam gereja ya. Diam di dalam yang katanya hamba-hamba Elohim, banyak sekali. Banyak sekali ya. Bahkan di saat kita mengadakan doa pelepasan, tidak satu dua yang masih menjabat sebagai gembala melakukan dosa yang sama. Sampai saya katakan bagaimana kalian hidup di dalamnya ya.
Dan ini Elohim perlihatkan semua. Ini yang tidak dilihat mata jemaat-jemaat. Disinilah para jemaat dikatakan jangan mengandalkan manusia supaya apa engkau tidak kecewa. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, andalkan Elohim. Karena pimpinan yang ada di hadapanmu juga manusia yang bisa juga jatuh. Ya, jangan terlalu kagum kepada mereka. Tetapi kagumlah hanya kepada Elohim, karena di saat engkau kagum kepadanya, maka itu akan menjadi kebanggaan pada dirinya sendiri, yang akhirnya di sanalah kejatuhannya, mencuri kemuliaan Elohim. Ya. Ini banyak saudara terjadi di seluruh penjuru bumi, sangat banyak. Jadi jangan buta. Jangan di saat engkau melihat ada kuasa yang terjadi di saat dia berdoa, maka dia sudah berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim. No, itu bukan satu ukuran. Bahkan ingatlah ayat Matius 7 tadi, ya, Matius 7 ayat 21 ya, yang Elohim katakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripada aku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Coba, alangkah berdukanya sesungguhnya Elohim menyatakan itu, ya. Alangkah berdukanya Elohim menyampaikan itu. Ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Elohim, Elohim, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jelas. Jadi jangan pernah terkagum-kagum melihat seorang hamba yang kepadanya diberi kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mencelikan mata yang buta. Ya, jangan. Karena banyak di antara mereka pada akhirnya Tuhan ke Elohim katakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku. Karena pada akhirnya banyak mereka yang mencuri kemuliaan Elohim. Ya. Jadi di masa COVID itu juga, di saat saya berdoa, Bapak, apakah benar yang mereka katakan, katanya sudah diperangi, katanya sampai ke Indonesia hanya 0,0 sekian %? Elohim berfirman, aku tidak berfirman kepada mereka. Ya, sama dengan yang tertulis di dalam Yeremia yang katanya, ya, Elohim berfirman kepada kami, engkau akan dilepaskan dari perang, engkau akan dilepaskan daripada pedang dan kelaparan. Tapi apa Elohim katakan? Dan bahkan dia dan keturunannya, anak cucunya akan terkena pedang, akan tertimpa perang, kata Elohim. Karena mereka hanya menyatakan rekaan hati mereka saja. Nah, kalau kita lihat pesan dari para nabi itu, ya, itu seolah-olah mereka pesan itu baik, ya, dan orang yang mendengar pun mereka itu di zona nyaman. Mereka itu pun tenang karena banyak sekali orang yang mau mendengarkan suara Tuhan hanya untuk apa? Hanya untuk hal-hal yang baik saja, ya. Makanya kalau melalui channel ini banyak orang yang menakut-nakuti segala macam. Ya. Karena apa? Bagian saya di sana bukan menakut-nakuti. Hanya memang bagian saya diberikan Elohim apa? Untuk menyatakan nubuat-nubuat akan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi enggak khotbah kemakmuran. Itu bukan bagian saya, karena di akhir zaman juga bukan khotbah kemakmuran yang Elohim mau saudara dengar, ya. Tapi bagaimana saudara bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk menjalani hari-hari yang akan datang, ya. Itu yang Elohim mau daripada saudara. Nah, jadi saat itu yang di Yeremia Elohim berfirman, ya, aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka menyatakan rekaan hati mereka saja. Nah, begitu juga waktu saya bertanya, apakah memang COVID-19 ini tidak akan sampai di Indonesia? Karena mereka katakan sudah diperangi, sudah dipatahkan, ya. Dan Elohim pun berfirman, aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka hanya menyatakan rekaan hati mereka saja, dan benar, ya.
Itu salah satu yang bahkan besar juga dipandang di Indonesia, ya. Nah, apa yang terjadi? Besar nggak itu terjadi di Indonesia? Besar. Jadi siapa yang berfirman kepada mereka? Siapa yang berfirman kepada saya? Bukan saya membanggakan diri, tetapi saya mau mengajarkan saudara untuk peka, untuk tidak selalu merasa di zona nyaman. Karena kebanyakan orang hanya mau mendengarkan hal-hal yang baik. Karena apa? Sesungguhnya karena kekhawatiran. Seburuk apapun nubuatan itu yang diperhadapkan, yang Elohim mau supaya kita membangun hubungan kita, seburuk apapun itu. Ingat, apakah tidak buruk nubuatan? Ya, apakah tidak kacau nubuatan yang diberikan kepada Niniwe melalui Yunus? Tetapi mari kita belajar dari sana. Apa yang Elohim mau supaya mereka bertekuk lutut, supaya mereka mau merendahkan hati, supaya mereka mau membujuk Elohim, dan mereka pun melakukannya. Mereka membangun hubungan itu terjadi enggak? Itu di atas Niniwe tidak terjadi. Nah, kalaupun ada diberikan nubuatan kepada saudara, kepada kita, atas wilayahmu, atas hidup ini, atas zaman ini, jangan langsung merasa takut. Tetapi apa? Bapak, engkau yang berfirman. Bapak, engkau yang menyampaikan kepada kami. Kalaupun itu harus terjadi, jadilah kehendakmu. Kami hanya akan mau meminta kepadamu, Bapak, lindungilah kami dari segala apa yang akan datang. Cukup seperti itu, ya. Atau bujuk dia, jauhkanlah semuanya itu daripada kami. Nah, itu aja yang harus kita lakukan. Bukan jadi, mana ada itu, Tuhan kan beserta kita katanya, Tuhan kita dahsyat. Tetapi dia berani mengatakan hal seperti itu dengan kata beriman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong. Bagaimana imanmu berkuasa jikalau perbuatanmu nol di hadapan Elohim? Ya, engkau mengatakan engkau akan dilindungi, engkau mengatakan engkau akan terluput dari semuanya itu, namun engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di sorga. Apakah imanmu itu akan menjadi iman yang tajam atau iman yang tumpul? Ya. Jadi di saat kita berkata-kata, ya, harus dibarengi perbuatan. Di saat kita beriman, kita akan bersekutu kepada Elohim. Ya. Kita akan bersekutu kepada Elohim. Oke, ini ada himbauan ibadah. Kita kan selalu ibadah jam 6, jadi biar saya yang lain, William melanjutkan ibadah. Oke. Jadi di saat kita menyatakan iman kita, ya, di saat kita menyatakan iman kita, disitulah kita harus bersekutu, ya, kepada Elohim. Jangan kita menyatakan itu tanpa saudara sadari, jauh di lubuk hati ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran di dalam diri saudara, ya. Oke, kita akan lanjut ke intinya. Tadi kan saya sampaikan, ya, akhirnya itu terjadi, dan itu bahkan besar di Indonesia, ya, sangat besar. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimak siapa sebenarnya Elohim yang berfirman kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang menyatakan diri Elohim berfirman kepada kami katanya. Tapi terjadi karena saat itu Elohim berfirman kepada saya dan mengatakan, anakku, ini akan besar terjadi di negaramu. Tapi berdoa dan berserulah kepadaku. Karena apa? Barang siapa berseru di dalam nama Elohim akan diselamatkan. Amin. Ya. Makanya taat dan setia akan firman Elohim. Iman dan perbuatan itu harus menyatu, harus dibarengi. Haleluya. Ya. Nah, dan ini kembali lagi Elohim berfirman. Saya sedikit bersaksi. Kemarin sekitar jam 6:30 Immanuel berdoa. Nah, di saat jam makan malam, ya, kita kan makan malam semua berkumpul, ya. Kita di sini ramai, kita berkumpul. Di saat jam makan malam, saya melihat dia berdoa. Saya
buka pintu, saya melihat dia menangis. Saya bertanya, ada apa? Dia diam. Kami mau makan, apa kami duluan? Ya silahkan duluan. Tapi saya penasaran. Ada apa Noel? Dia katakan, satu tuh hati Tuhan, hati Bapa itu. Ya sudah, yang namanya berdoa saya akan tinggalkan. Saya tinggalkan, kami makan. Ya. Setelah selesai makan, saya kembali diliputi kuasa ilahi. Saya ditarik untuk berdoa. Saya tinggalkan mereka dan Immanuel pun sudah bergabung. Saya berdoa, ambil gitar, saya bernyanyi, saya menyembah, ya. Dan kembali Elohim memperlihatkan perkabungan, ya. Elohim memperlihatkan beberapa hal yang terjadi, ya, bahkan bencana-bencana, ya. Di sini saya sampaikan kepada saudara, banyak berdoa, berjaga-jaga. Menyatakan ini pun kok seperti tulangku mau remuk ini, apa seperti tulangku tak berdaya. Sampar akan kembali memenuhi bumi. Saya tidak tahu seperti apa ini. Saya tidak tahu virus-virus apa lagi yang akan disebarkan dan disebarkan. Saya tidak tahu penyakit apa lagi yang akan merebak di seluruh bumi. Saya hanya mengingat Elohim berfirman, kalau sampar, kelaparan, perkabungan, ya, akan terjadi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah imanmu, agar kiranya engkau pun siap. Karena di saat pedang itu dinyatakan, orang benar pun bisa terkena pedang. Ya. Hanya saya ingatkan kepada saudara, bukanlah kematian jasmani yang harus kita takutkan. Tapi bagaimana kita mati, seperti apa hidup kita di saat kita mati. Kalau hidupmu tidak berkenan di saat kematian, maka hukum dan siksa yang akan menimpa, ya. Namun di saat hidup kita berkenan, di saat kita mati, Elohim melihat kita berkenan dan kita pun akan bersama-sama dengan dia dalam firdausnya. Jadi jangan takut apapun yang akan kita hadapi, sekalipun itu kelaparan, sekalipun itu sampar, apa yang dapat, ya, jangan ada yang dapat memisahkanmu daripada Elohim. Sekalipun kelaparan, sampar menimpa bumi ini, ya, ketahuilah kalau itu tidak berkenan untuk kamu takutkan. Tetapi Elohim hanya berkenan di saat engkau mendengarnya, di saat engkau melihatnya, ya. Di saat engkau mendengar, di saat engkau melihatnya, tetaplah sukacita. Karena apa? Sukacitamu bukan di dalam dunia ini, tetapi sukacitamu hanyalah diam dalam hadirat Elohim, ya. Di saat saya berdoa, Elohim menyatakan, anakku, akan terjadi perkabungan. Saya hanya menangis dan menangis melihat keadaan-keadaan yang ditunjukkan, ya. Di saat saya berdoa itu sambil main gitar, kepenuhan, satu persatu mereka masuk ke dalam ruangan, ya, dan kami pun berdoa bersama. Di saat saling berdoa bersama, Elohim hanya sampaikan kepada saya, ya. Setelah saya amin, saya buka mata, Immanuel bertanya, apakah yang disampaikan Elohim? Saya katakan, Elohim berfirman kepada saya, supaya kami mendengarkan apa yang engkau dapatkan. Itu tandanya satu roh yang bekerja, ya. Karena tadinya saya tidak tahu. Waktu dia katakan,
hati Tuhan, hati Elohim. Biasanya kan dia berduka karena kejahatan manusia segala macam ya. Tadinya itu dalam pikiran saya. Nah, tetapi waktu saya berdoa, perkabungan yang Tuhan katakan. Nah, waktu kita sharing, saya katakan kepadanya, Elohim berfirman kepada saya, katanya kami hanya akan mendengarkan apa yang engkau dapatkan. Dia pun wajahnya kembali bersedih dan dia katakan, perkabungan akan terjadi. Saya tidak tunjukkan ekspresi, tapi dalam hati benarlah engkau yang berfirman. Ya. Perkabungan akan terjadi. Sakit penyakit, kelaparan akan terjadi. Kita tidak tahu waktunya. Apakah kita berakhir dulu dari dalam bumi ini, tapi setidaknya nubuatan itu telah disampaikan. Kapan itu terjadi hanya Elohim yang tahu. Apakah itu akan menimpa kita di zaman kita tidak ada yang tahu. Intinya setiap hari kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Dan janganlah tawar hatimu, janganlah putus asa di saat engkau diberi peringatan. Tetapi bangunlah hubunganmu yang besar di dalam Elohim. Di saat pernyataan pemberitahuan dibukakan. Ya. Mari semua umat Elohim satukan hati. Satukan hatimu. Ya. Satukan penyembahanmu. Biarlah kita satu di dalam nama yang kudus. Biarlah kita satu di dalam pengajaran. Satu di dalam iman. Yaitu iman kepercayaan kita kepada Elohim. Ya. Sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Bapa bagi kita. Jauhkan perselisihan. Jauhkan segala perdebatan-perdebatan. Karena untuk apa kita mencari-cari celah? Untuk apa kita mencari-cari kesalahan? Apakah kita sudah bersih di saat kita mencari-cari celah? Apakah kita sudah bersih di saat kita mencari-cari kesalahan? Tidak ada gunanya. Buang hal yang sia-sia. Jauhkan segala hal yang sia-sia. Karena apakah untungnya bagi jiwamu? Ya, karena jiwamu yang menentukan hidupmu. Apakah engkau berkenan di hadapan Tuhan Elohim? Apakah untungnya bagi jiwamu di saat engkau hidup dalam perselisihan, dalam perdebatan, di saat engkau mencari-cari kesalahan orang lain? Yang ada apa? Jiwamu menjerit. Bahkan coba lihat secara fisik, di saat engkau berselisih, di saat engkau hanya mencari-cari kesalahan, apakah ya sel-sel atau jaringan-jaringan dalam tubuhmu itu benar-benar bagus? Tidak. Karena di saat kita sedih ada pengaruh. Di saat kita emosi ada pengaruh. Ya. Di saat kita mencela ada pengaruh. Ada. Ya. Jadi siapkan hidupmu untuk berakhlak yang benar. Selama engkau hidup, lakukanlah apa yang baik. Lakukanlah apa yang benar di mata Elohim. Supaya kalau kita nanti mati, ya, tubuh kita inilah yang mati. Namun kita akan menghadapi penghakiman, ya, di mana kita akan dibawa. Di saat kita berkenan, kita kemana? Di saat kita tidak berkenan, selama kita di bumi, kemana? Makanya hati-hati. Selama kita hidup di dalam dunia ini, ketahuilah, ya, kita hanya menumpang. Karena dunia ini hanya untuk sementara. Kita hanya diuji kelayakannya. Pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Elohim. Berakhlak yang baik selama engkau hidup di dalam dunia. Agar apa? Saudara dan saya mendapatkan bagian kita dalam kerajaan surga. Hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Ya. Jauhkan perselisihan, apapun itu. Sekalipun ada perbedaan di dalam iman. Sekalipun ada perbedaan di dalam pengajaran. Ya. Kalau memang imanmu yang benar, tunjukkan itu. Melalui apa? Melalui buah yang ada pada hidupmu. Melalui buah roh yang ada pada hidupmu, melalui karaktermu. Di sanalah orang akan melihat
bahwa kemuliaan Elohim nyata pada hidupmu. Di saat engkau menyatakan iman kepercayaanmu itu benar dan adalah kebenaran, tunjukkan itu dengan kasih yang ada pada dirimu. Bukan ngotot-ngototan akan apa kami yang benar, kami yang benar, nggak usah. Saya selalu mempertahankan apa yang telah saya peroleh daripada Roh Kudus. Ya. Paling saya hanya menjelaskan tanpa hati ini terbawa emosi. Tidak. Ya. Tapi saya tidak akan terombang-ambingkan oleh apapun. Karena apa? Apa yang saya terima berasal daripada Roh Kudus. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran dan akan saya pegang teguh. Ngapain saya ribut tentang perkara nama? Ngapain saya ribut tentang perkara ibadah hari apa? Saya tidak akan mau ribut. Ya. Dan saudara pun jangan ribut. Karena Elohim tidak mau perselisihan. Seperti yang saya katakan, kalau memang kebenaran yang engkau peroleh itu, kalau memang kebenaran yang engkau terima itu, tunjukkan itu melalui akhlak dalam dirimu. Orang akan melihat engkau memiliki tutur sapa yang baik, engkau memiliki kehidupan yang berkenan, engkau menjadi contoh, engkau menjadi teladan, sehingga orang pun akan melihat benarlah Elohim yang disembah yang benar. Sehingga mereka pun akan mencari siapa Elohim yang engkau sembah, siapa Elohim yang engkau puja. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini oke, saya kasih pemahaman dulu sedikit ya antara Yahudi dengan non-Yahudi ya. Di hadapan Tuhan Elohim. Ini pentingnya kita untuk membaca firman ya. Jadi pentingnya kita membaca firman ya. Nah, antara kaum Yahudi dengan non-Yahudi di hadapan Elohim itu sama ya. Nah, ini salam untuk keluarga yang ada di Gaza Palestina ya. Kita satu ya. Kita satu dan damai, peace ya. Karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Saya hanya akan katakan salam damai. Ya. Saya nggak tahu juga bahasa Inggris. Nah, kita adalah saudara. Oke, karena di dalam kekristenan juga ada beda antara Yahudi dengan non-Yahudi. Ya. Kalau orang memakai kerudung seperti ini dikatakan dari Yahudi. Enggak. Di hadapan Tuhan Yahudi dan non-Yahudi itu sama, asalkan. Samanya di mana? Sama-sama memperoleh keselamatan. Ya. Sama-sama memperoleh keselamatan asalkan mereka beriman kepada Dia yang telah datang sebagai anak manusia, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Itu yang paling utama, sebagai Elohim dan juru selamat. Nah, jadi kalaupun ada yang memakai tudung seperti ini bukan berarti Yahudinya, karena Yahudi di dalam pemikiran saudara adalah yang menolak Mesias. Ya, yang menolak Mesias. Nah, saya menerima Mesias. Saya menerima Tuhan Yesus, Elohim, sebagai Elohim dan juru selamat. Ya. Tetapi kenapa saya seperti ini? Hanya taat akan apa yang tertulis, ya. Hanya taat kepada apa yang tertulis. Itu saja, ya. Dan itu pun keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang untuk hidupnya kepada Tuhan, janganlah itu menjadi celah bagi kita. Jangan. Bahkan kita melihat hidupnya, ya. Apakah semakin dia seperti itu? Apakah semakin hatinya diubahkan? Ya. Nah, makanya saya sarankan kepada orang yang memang sudah memakai kerudung, ya, memanggil nama yang benar, jangan ada penghakiman lagi dalam mulut saudara.
Karena saya juga menemukan beberapa pihak yang penghakiman mereka besar terhadap orang-orang yang tidak seiman kepada mereka. Yang pemanggilan nama tidak sama kepada mereka, bahkan selalu mencari-cari cara ya untuk menyalahkan apa yang tidak sama dengan mereka. Jangan. Ya. Karena seperti inilah yang dikatakan apa? Ragi Farisi di akhir zaman. Elohim pernah berfirman kepada saya beberapa tahun silam, anakku, ragi Farisi akan berdiri. Seperti apa saya bilang? Ya. Seperti apakah ragi Farisi ini? Karena yang saya ingat ragi Farisi di zamannya Tuhan Yehosua ya. Di saat mereka benar-benar mengatakan menyembah Elohim, beribadah kepadanya, tetapi penghakiman mereka besar di dalam mulut mereka, dan mereka mengadakan pemisahan. Ya. Benarlah, dan ini terjadi saat ini. Ada beberapa oknum yang mengatakan, kalau ada satu aliran yang masih memanggil Yesus, kita tidak bisa bergabung di dalamnya. Ini peraturan dari mana? Di manakah itu tertulis? Bukankah ini tidak ada bedanya lagi dengan ahli Farisi, ragi Farisi di akhir zaman, ya? Bahkan mirisnya lagi, ya. Ada satu keluarga yang dimana pemahaman suami istri berbeda. Si istri memanggil nama yang berbeda dengan nama yang dipanggil suami, dan suami pun memaksa dia, memisahkan dia untuk meninggalkan apa iman yang telah dia terima. Jangan. Kalian lihat bagaimana orang Farisi sangat tidak berkenan di hadapan Elohim. Bagaimana ahli Taurat sangat tidak berkenan di hadapan Elohim hanya karena apa? Penghakiman yang begitu luar biasa yang keluar dari mulut mereka. Kalau saudara mengatakan yang lain yang tidak menyebut nama yang sama dengan yang saudara panggil, kalau saudara mengatakan, ya, mereka itu tidak sama dengan saudara, apa bedanya dengan penghakiman? Bahkan kalau memang benar di dalam saudara itulah nama yang benar, itulah pengajaran yang benar, tunjukkan buah itu. Bahkan saudaralah yang akan datang kepada mereka untuk mengajarkan mereka. Lihat bagaimana Tuhan Yehosua dan beserta murid-muridnya, mereka juga menghampiri orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau engkau memperoleh nama yang benar, datang kepada mereka. Ya. Bukan berarti harus menjauh dari mereka. Dan jangan pernah mengklaim. Karena ada beberapa pengajaran yang mengatakan, ya saya tidak tahu ini jemaatnya yang terlalu mengembang-embangkan atau memang pengajaran dari pusatnya yang salah, ya. Katanya orang yang memanggil nama Yesus, katanya mereka-mereka ini menyembah setan. Di mana itu tertulis? Jangan menjadi hakimlah, ya. Karena saya pernah mengalami sebelum Elohim memberitahukan namanya kepada saya yang benar, saya masih memakai nama itu untuk mengusir setan. Dan apakah setannya terusir? Ya. Bahkan saya diizinkan Tuhan untuk berdoa bagi orang yang sudah tidak bisa bicara, ya, yang sudah tidak bisa berjalan. Dan saat itu nama itu masih Yesus. Dan berkuasa. Karena banyak yang mengatakan ada kuasa, nggak ada. Karena apa? Di sana Elohim berdaulat. Karena saya belum pernah mendengar nama yang sesungguhnya. Tetapi Yesus yang saya sebut saat itu adalah Dia, anak manusia yang telah turun ke bumi, menyelamatkan saudara dan saya. Itu Yesus yang saya panggil saat itu. Itu Yesus yang saya sebut saat itu. Hanya dengan cintanya saya kepada Elohim, dengan hidupku yang sepenuhnya telah aku berikan kepada Elohim, Dia mengajari saya. Ya. Bukan berarti dengan saudara telah memanggil nama yang benar, hidup saudara sudah lebih berkenan daripada mereka yang belum memanggil nama yang benar. Banyak mereka yang belum memanggil nama yang benar hanya karena apa? Ketidaktahuan. Karena apa? Kitab suci yang kita baca ya memang sudah itu tertulis. Jadi salah di mana ini? Salah di penterjemah. Tetapi bagi saudara yang masih memanggil nama yang lama,
Cari tahu kebenaran itu, cari tahu, bilang sama Tuhan, berdoa sama Bapa, katakan Bapa, bukakan kepada kami apalagi hal yang tersembunyi. Karena doa saya selalu seperti itu. Di saat baru-baru kenal Elohim, ya, ini Roh Kudus langsung yang menuntun saya, Roh Kudus. Karena bagi manusia yang saya alami ini, mereka katakan, oh dia udah gila, oh dia nabi palsu, oh dia sesat. Saya sampai katakan, Bapak, kok di saat saya bertobat bahkan pendeta-pendeta menjauhi saya? Coba kalau saya menjadi dukun, Bapak, saya katakan mungkin pendeta-pendeta pun ada yang ikut mentabiskan perdukunan ini. Karena apa? Pendeta pun banyak yang pergi ke dukun. Di saat saya mungkin jadi dukun, Bapak, bahkan banyak mereka yang menaruh hormat gitu ya. Tetapi di saat saya memilih hidup bersamamu, bahkan hamba-hamba yang menyatakan diri hamba Tuhan, hamba Elohim, mereka bersekongkol. Saya ingat itu kejadiannya. Mereka membentuk satu forum dan memang forum itu sudah ada. Dan mereka membicarakan saya untuk apa? Supaya pekerjaan Elohim melalui apa yang saya kerjakan itu benar-benar ditutup. Dengan apa? Mereka menyebarkan kemana-mana. Ini Henny Situmorang, perempuan Isabel katanya. Wow, ini perempuan setan, roh perdukunan segala macam. Saya menangis di hadapan Elohim. Saya katakan, Bapa, apa ini? Bahkan yang seharusnya mereka lah yang harus jadi mentor kepada saya. Karena saya tidak tahu apa-apa, tapi saya mengalami semua ini. Tetapi mereka bersepakat untuk apa? Mereka bersepakat untuk memberhentikan, ya. Mereka bersepakat supaya saya dicela. Mereka bersepakat supaya saya dirongrong. Karena jelas keluar dari mulut seorang hamba Elohim yang katanya hamba Elohim. Saya tidak katakan dia hamba Elohim. Karena ini jelas saya dengar melalui video, ya, apa yang dikatakan. Kita harus menelanjangi perbuatan si jahat, katanya. Sementara saya tidak tahu perbuatan jahat apa yang telah saya lakukan kepadanya. Yang ada bahkan saya yang telah difitnah, saya yang telah dihujat olehnya. Hal-hal inilah yang Elohim perlihatkan kepada saya. Makanya jangan heran, saya bukan pendeta, saya bukan misioner, saya bukan evangelis, saya hanya jemaat biasa yang memberi diri sebagai hambanya, benar-benar sebagai hamba yang hidup menghamba hanya bagi Dia. Untuk apa saya memiliki jabatan-jabatan itu? Tetapi hanya menjadi kesombongan bagi diri saya. Untuk apa? Saya katakan kepada Bapa, biarlah saya tetap seperti ini, Bapa. Biarlah saya tetap 000 di hadapan-Mu, asalkan Engkau yang terutama. Karena di saat kita 0 di hadapan Dia, dan Dia selalu kita nomor satukan, semakin kita bertambah-tambah angka 0-nya, semakin nilai kita pun bertambah di hadapan Elohim. Ya, utamakan Dia, dahulukan Dia, biarkan Dia nomor 1, kita nomor 0. Ya, sehingga coba tambah lagi kerendahan hati kita 0. Dari 10 menjadi 100, menjadi 1000, dan bahkan tidak terhingga. Itulah yang harus saudara pelajari di saat hidup bersama Elohim. Bobrok sudah zaman ini. Ya. Waktu mereka bersekongkol untuk menjatuhkan saya, apa yang Elohim perlihatkan kepada saya? Bagaimana para imam, para ahli Taurat bersekongkol untuk apa? Menjatuhkan Dia. Bersekongkol untuk menyalibkan Dia. Bagaimana para imam dan ahli Taurat? Bahkan Pontius Pilatus pun mengetahui, karena keirian yang ada pada diri mereka lah yang menjadikan mereka memiliki hati untuk apa? Menyalibkan Tuhan Yahusua. Sebenarnya karena apa? Karena keirian yang ada pada diri mereka, sehingga mata rohani mereka tertutup untuk melihat dan mengenal apa yang berasal daripada Bapa yang di sorga. Di zaman ini pun banyak terjadi hal seperti itu. Hanya karena keirian. Hanya karena apa? Mereka sudah menganggap mereka hebat. Mereka mencari hormat dunia. Mereka mencari pujian dunia. Sehingga di saat pekerjaan Elohim itu dinyatakan kepada dunia, bahkan dinyatakan kepada orang kecil, mereka pun buta untuk melihatnya. Lihat bagaimana Tuhan Yahusua.
Elohim menyatakan pekerjaannya melalui apa? Melalui orang kecil. Dia hanya anak dari seorang tukang kayu. Jadi di zaman ini juga, kalau kita melihat ada orang kecil yang Elohim pakai, ingat kejadian karena sejarah pun berulang. Ya. Apa yang saya lakukan di saat Elohim katakan kepada saya, anakku, bukankah para ahli Taurat, para imam juga berkumpul untuk menyalibkanku? Itulah yang membuat aku kuat dan berdiri sampai detik ini. Tetapi alangkah berdukanya hati ini. Kenapa? Mereka mengatakan iman kekristenan. Mereka telah mengetahui kejadian itu. Sebab ada tertulis. Namun mengapa di akhir zaman di saat ada roh Elohim mengerjakan segala sesuatunya. Bagi orang-orang bodoh dipandang dunia. Bagi orang-orang kecil dipandang dunia. Bagi orang-orang yang kekuatannya tidak seberapa dipandang dunia. Tetapi mereka tidak mengenal. Sejarah berulang, benar? Ya. Tetapi jangan pernah kecewa. Saya pun melihat hal itu, apalagi waktu baru-baru. Sebenarnya saya butuh bimbingan, saya butuh tuntunan dari mereka yang senior-senior. Tetapi di sanalah saya diajarkan bagaimana akhir zaman ini. Dialah yang menjadi gembala aku. Jadi di saat engkau tidak memperoleh, ya, makanan yang mengenyangkan atau minuman yang melepaskan dahagamu daripada pimpinan, maka jadikan dia sebagai gembala aku. Sebab inilah zamannya. Dia benar-benar menggembalakan dombanya langsung. Karena di akhir zaman dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Sehingga anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna mendapat penglihatan dan tua-tua mendapat mimpi. Jangan pernah mencari kesempurnaan di dunia. Ya. Cari kesempurnaan itu hanya di dalam Dia. Dan kita yang tidak sempurna akan disempurnakan. Dan Dia telah datang ke dalam dunia untuk menyempurnakan saudara dan saya yang tidak sempurna. Haleluya. Jadi saran dan pesan saya bagi saudara. Mari hanya pandang Dia. Mari hanya lihat Dia. Mari hanya nyatakan permohonanmu kepada Dia. Sebab hanya Dialah Elohim yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Jangan pernah melihat sifat manusia untuk menjadikanmu kecewa. Jangan pernah melihat sifat manusia menjadikanmu bersedih. Sebab dunia ada dan melalui dunia kita diuji. Harus bisa kita datar. Di saat orang menyakitimu, di saat orang membuatmu kecewa, di saat orang membuatmu sedih, namun hatimu tidak akan kecewa, tidak akan sedih, ya, dan tidak akan putus asa. Engkau tidak akan marah, ya, tapi datar. Di sana engkau telah memenangkan hidupmu, ya. Karena saya pun selalu berjuang. Banyak di luar sana yang membuat saya kecewa. Jangankan di luar, sekeliling saya, di hadapan saya ini sering sekali, ya. Saya dibuat kecewa, saya dibuat sedih oleh mereka. Tetapi, ya, sekalipun itu ada, hati saya sudah datar. Ya, itulah tandanya kita mengasihi. Di saat engkau dikecewakan, engkau tidak kecewa. Di saat engkau dibuat sedih, engkau tidak sedih. Itulah tanda kita mengasihi. Di saat engkau tidak dibuat marah, maka engkau pun tidak marah. Ya, bahkan engkau berdoa kepada Bapa. Ya, nyatakan kasih. Itulah tandanya pemenang. Jadi saya meminta kepada saudara-saudara di sini yang hadir dalam ibadah ini, ya, zaman ini semakin sukar, saudara. Manusia semakin sulit untuk sangkal diri dan pikul salib. Ya, berjuanglah untuk hidup berkenan di hadapan Bapa Elohim. Jauhkan yang namanya perdebatan, jauhkan yang namanya perselisihan. Ingat, sekalipun engkau beda iman, beda kepercayaan, tunjukkan kasih. Saya punya banyak sahabat-sahabat yang dari Muslim bahkan, ya, dari Buddha, ya.
Saya tidak pernah mengadakan permusuhan kepada mereka. Ya paling saya sharing dengan apa yang saya terima. Ya. Dan puji Elohim, di saat saya menjelaskan segala sesuatu, dan mereka melihat buah yang ada pada diri saya, melihat kelakuan-kelakuan yang menyatakan kemuliaan Tuhan, mereka pun kan akan melihat itu semua. Ya. Sekalipun mereka bukannya berbalik dari imannya, setidaknya mereka melihat iman yang saya telah pegang ini membawa hidup saya untuk lebih baik. Karena Henny Situmorang tidak seperti ini dulu. Saya sangat bersyukur di saat dia berkenan, ya, memanggil saya, menyebutkan nama saya. Itu ucapan syukur saya yang lebih besar. Karena hidup saya dulu bukan seperti ini. Saya bukan orang rohani. Saya bukan orang yang cinta dengan hal-hal keagamaan. Tidak. Hidup saya orang yang tidak mau diatur. Saya hidup untuk diri sendiri, menikmati hidup sendiri. Ya, itu saya. Namun di saya mengenal dia. Saya katakan, sungguh kasih anugerah yang sangat besar Bapa, di saat engkau masih berkenan atasku. Dan itulah yang mengubahkan hidupku. Jadi bagaimanapun orang lain di hadapan saya, mau dia jahat, mau bagaimanapun, kasih itu besar di sini. Bahkan di saat dia jahat kepada saya, di situ saya memohon kepada Elohim, Bapa tolong dia. Karena apa? Kasih yang nyata itu di saat engkau tidak menginginkan kebinasaan umatmu. Sebab apa? Elohim tidak pernah menginginkan kebinasaan umatnya. Di saat orang lain berbuat jahat kepadamu, di saat orang lain mencaci maki engkau, di saat orang lain memfitnah dan menghujat engkau, di sanalah kelihatan apakah hatimu murni. Apakah engkau balik kesal? Apakah engkau balik marah atau membenci dia? Kalau itu ada pada dirimu, maka engkau bukanlah anak Elohim. Karena anak Elohim, di saat orang mengajakmu berjalan, ya, 1 mil, maka berjalanlah sejauh 2 mil. Ya. 2 kali lipat. Di saat orang meminta bajumu, berikan jubahmu, artinya lakukan hal yang lebih baik. Di saat orang mencaci makimu, di saat orang membuatmu kecewa, tetap tunjukkan kepadanya. Kalau roh Elohim lagi diam dalam dirimu, ya, tetapi jangan kepura-puraan, tetapi karena ketulusanmu mengharapkan dia bertobat. Karena engkau tidak mengharapkan dia untuk binasa. Itu, ya, saya banyak menerima hujatan, ya, caci maki, bahkan dari telepon, ya, bahkan dari WA, segala macam, ya. Ya, mungkin dengan Elohim memerintahkan saya tulis nomor handphonemu di sana, ya. Saya pun banyak teruji, ya, sering sekali masuk ke handphone saya, hei jangan kamu membuat pengajaran sesat segala macam. Baru sering lagi segala macam, ya, sampai menyelidiki segala sesuatunya, ya. Wow, saya hanya katakan saya mengasihi saudara. Dan memang benar kasih, ya. Benar itu kasih, saya katakan Bapa, tunjukkan kepada mereka kalau rohmu yang diam dalam saya. Tunjukkan kepada mereka. Hanya itu saja yang selalu saya doakan kepada Bapa. Ya. Banyak lagi fitnahan, tetapi di saat mereka memfitnah, di situ saya katakan Bapa, tolong dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Karena Elohim pernah ajarkan saya, lihat seseorang secara roh, bukan secara jasmani. Kalau secara roh dia terkungkung, maka doakan dia. Tetapi kalau hidupmu memang dalam ujian secara roh, engkau melihatnya, oh dia benar, tetapi engkau melihat tingkahnya benar-benar mengujimu, ya. Lihat apa yang diizinkan Elohim terjadi pada dirimu, ya, supaya engkau berubah. Karena sering sekali saya pun diizinkan, ya. Ada yang saya tahu sudah sampai chat berapa kali saya diam. Loh, kenapa ini nggak saya balas-balas Tuhan? Kok belum saya balas-balas? Tetap dia. Padahal sudah saya lihat di depan mata. Nah,
Anakku, lihatlah nanti. Ternyata benar. Setelah saya nggak balas sekali dua kali, langsung hatinya itu perkataannya tidak sedap didengar. Nah, itu tandanya ujian, ya. Nah, langsung penghakiman, ya, caci maki, dasar engkau hamba Tuhan pendusta segala macam. Wow. Jadi saya bilang, Bapak, ternyata ini yang kau izinkan terjadi. Kenapa saya tidak menjawab? Karena sesungguhnya dia mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Elohim. Karena di saat dia mengandalkan Elohim, maka apapun yang terjadi, sekalipun saya tidak balas chatnya, ya, maka tidak akan ada kecewa dalam hatinya. Nah, itulah di saat dia mengandalkan Elohim. Akhirnya saya akan membalas. Saya akan balas. Saya akan tanya, ya, apa yang menjadi topik doanya? Ternyata topik doanya untuk meminta, ya, sesuatu yang untuk jasmaninya. Saya katakan, carilah dahulu kerajaan Elohim, maka semuanya akan ditaruhkan kepadamu, akan ditambahkan kepadamu. Jadi di saat kita mencari Elohim terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita, ya. Nah, jadi sudah bisa lihat buah yang ada pada diri kita. Jadi kalau masih ada kecewa itu kepada orang lain, berarti kita belum beres, kita belum berkenan, ya. Jadi ingat saudara terkasih, pesan saya sebelum kita tutup ibadah ini, apapun perbedaan dalam hidup kita, ya, mau perbedaan agama kek, mau perbedaan pendapat kek, mau perbedaan pengajaran, tidak ada alasan bagi kita untuk bermusuhan. Tetapi yang ada untuk kita tetap bersatu karena kita adalah umat Elohim, ya. Nah, tunjukkan buah yang ada pada dirimu. Apalagi herannya saya pernah sampaikan kepada seseorang, mengapa engkau tidak mau bergabung dengan mereka yang masih memanggil nama yang tidak sama dengan apa yang kamu sebut? Ya, karena mereka kan dari setan. Dia katakan, ya. Saya katakan, mengapa engkau terlalu berani mengatakan itu? Ya karena itu kan nama dewa, nama setan katanya. Apakah kamu tahu memang mereka menyembah setan? Atau hanya karena mereka tidak tahu nama itu? Ya, intinya mereka memanggil nama itu. Saya juga dulu memanggil nama itu, ya. Saya juga memanggil nama itu. Hanya karena mereka tidak tahu saja, saya katakan kita tidak bisa menghakimi mereka. Karena mereka juga bukan orang yang bodoh menyembah setan. Mereka juga menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya. Elohim itu ya Bapa, ya. Elohim, Adonai, itu kan sebutan-sebutan yang diberikan oleh bangsa Israel, ya. Namanya Yahweh, ya. Elohim itu yang berkuasa. Nah, itu sebutan-sebutan Adonai, Elohim, Hasem. Nah, itu sebutan karena namanya dia kudus. Nah, sama satu contoh. Ini cuman nama saudara nggak ada. Namanya satu contoh, nama saudara si Rudi, ya. Nah, jadi anak saudara memanggil saudara apa? Ayah, father, daddy, papa, papi, ya kan? Nah, sama lah itu seperti itu, ya. Nggak mungkin kan anak-anak saudara memanggil nama saudara, Rudi, kata anaknya, kan enggak, ya. Begitu juga dengan Bapak. Jadi namanya adalah Yahweh. Umatnya memanggil dia dengan apa? Adonai, ya. Nah, memanggil dia Tuhan, memanggil dia Elohim, ya. Nah, jadi intinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu satu, ya. Esa, dia Esa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itulah Elohim kita, ya. Nah, kalau masalah manggilannya dari bangsa yang berbeda, ya, intinya dia satu, oke? Nah, jadi tadi saya sampaikan kepada sahabat kita itu jangan terlalu menghakimi, karena begini, masa sesama di pemahaman yang sama, di kekristenan saja itu harus berbeda, harus menjadi musuh, sementara kita dengan
iman yang berbeda, kepercayaan yang berbeda pun ya, dengan aliran kepercayaan ya, dengan Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, kita bisa menyatu. Ya, kita bisa saling bercengkerama ria dengan mereka. Kenapa dengan ini saudara seiman kita tidak bisa, hanya karena perbedaan di huruf tadi. Sementara di dalam hati itu sama. Akhirnya dia diam. Ya, jadi jangan seperti itu. Jangan menjadi ahli Taurat, ya, ragi Farisi di akhir zaman. Karena apa? Dunia penuh keragaman, dunia penuh dengan perbedaan. Dan Elohim mengizinkan itu terjadi. Tapi melalui keragaman dan perbedaan itulah, ya, maka di sanalah Elohim melihat seberapa besar kita akan dipersatukan, ya. Oke, ini saya jelaskan dulu kepada saudara yang ini bayangan senja. Kalau Esa kenapa ada anak dan diperanakan? Nah, terima kasih buat pertanyaan ini, ya. Dia tetap Bapa, hanya untuk menyatu kepada dunia. Dia menyatakan diri setara dengan manusia. Jadi saya ceritakan sedikit bagaimana dia datang sebagai anak manusia, ya, sesuai dengan suara atau ilham yang Elohim berikan kepada saya. Oke, jadi dia ada di sorga, ya. Sorga itu kudus dan sorga itu sempurna. Tidak ada kesalahan di sana. Ya, tidak ada kesalahan di sana. Jadi di saat ada malaikat sorga yang memberontak, ya, mereka pun dikeluarkan dari sorga. Ya, saya tidak tahu kalau di agama Muslim itu namanya apa, tapi itu ada, ya, karena nama-nama malaikat juga sama. Jibril itu Gabriel, gitu ya. Nah, jadi mereka yang menginginkan tahta itu, yang memberontak kepada Elohim itu disingkirkan. Dah. Nah, di saat mereka disingkirkan, ya, ini akan dibinasakan. Karena tidak ada dosa di sorga, ya. Jadi pemberontak harus dibinasakan. Tetapi waktu mereka dipisahkan, ya, mereka itu ada sepertiga. Elohim pun melihat, ya, dan mau pemberontak ini, ya, ya benar, karena kesombongannya, karena dia tadinya malaikat penyembah, ya, karena kesombongannya yang menginginkan tahta itu, dia pun disingkirkan, ya. Dan Elohim melihat sepertiga loh mereka. Satu contoh, murid kita ada 100 orang, ya, dan berkurang 33, kan seperti sepi. Dan Tuhan pun merancangkan untuk apa? Menggantikan kembali. Dengan apa? Menjadikan bumi. Jadi bumi ini diciptakan sebagai penjara daripada mereka. Kan tidak mungkin mereka dipenjarakan di sorga. Karena di sorga itu hanya ada sukacita. Hanya ada puji-pujian. Hanya ada penyembahan pengagungan kepada Elohim saja. Ya. Nah, supaya saudara lebih gampang, kata Tuhan lah saya pakai, ya. Hanya ada puji-pujian kepada kata Tuhan, kepada Tuhan saja, ya. Nah, hanya itu di sorga, hanya ada sukacita. Jadi mereka ini dipisahkan. Di saat mereka dipisahkan, Tuhan menciptakan bumi sebagai penjara bagi mereka, ya, sebagai penjara bagi mereka. Di saat Tuhan menciptakan bumi sebagai penjara ini, ya, di sana juga Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia ini diciptakan sebenarnya untuk menggantikan mereka, ya. Namun pertanyaannya, kenapa di saat Tuhan mau menggantikan mereka ini mengisi sorga, kenapa diciptakan di bumi? Kenapa tidak langsung ke sorga saja, ya? Tujuannya hanya satu, untuk diuji kelayakannya, ya. Nah, untuk diuji kelayakannya. Di saat dia manusia diuji kelayakannya, kan diperhadapkan tadi dengan para pemberontak itu yang jadinya menjadi iblis, ya, yang jadinya menjadi iblis. Nah, kita diperhadapkan. Nah, iblis itu roh dan Tuhan itu roh. Tubuh kita ini dijadikan melalui daging inilah diuji kelayakan kita, ya. Nah, oke. Nah,
Jadi di saat kita ada diciptakan di dalam daging, di dalam bumi ini, melalui daging inilah kita diuji kelayakannya, ya. Iblis itu akan bekerja. Dia akan datang, ya, untuk menyatakan kemarahan, perjinahan. Nah, itu dosa-dosa akan ditawarkan. Disitulah kita, ya, disitulah kita diuji, ya. Memang dia roh, ya. Karena apakah memang tubuh kita ini akan kembali di saat kita mati, tubuh kita ini kembali menjadi debu tanah, ya, kembali menjadi debu tanah, ya. Kalau memang itu daging, ya, kalau memang itu nyata secara fisik, kenapa kita tidak diperlihatkan surga itu sekarang di depan kita untuk kita raih? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah dunia dijadikan, ya, ada tertulis, ya. Ini katanya Allah itu tidak akan sama dengan ciptaannya. Coba dibaca. Saya sarankan kepada saudara, karena saya pernah baca Al-Quran, ya. Tapi yang punya terjemahan, ya, yang punya terjemahan, ya. Dulu saya punya itu kecil segini, yang segini besarnya. Jadi dia ada tulisan Arab, ada terjemahannya. Baca di terjemahannya, ya, supaya saudara pun mengerti. Ternyata banyak kesamaannya. Makanya di situ kasih saya semakin bertambah, ya. Karena saya kan tidak akan bisa baca bahasa Arabnya. Jadi saran saya bagi saudara-saudara yang muslim, kita satu, ya. Kita umat ciptaannya. Kita umat ciptaannya karena Tuhan kita pencipta kita satu, ya. Nah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hanya saran saya baca Al-Quran, karena banyak teman-teman saya, bahkan mereka guru ngaji atau apa, saya pernah sarankan kepada mereka, kalian waktu mengajarkan ngaji, kalian karena itu ada baru kasus, ya, ada di tempat ini mereka mau buat sumur bor, dan dia keluarga ini dari keluarga muslim yang bahkan sudah sampai pakai cadar, ya. Nah, hubungan kita bagus. Jadi saya tanya, dia adik saya karena umurnya masih belasan tahun lah, ya, 20-an tahun. Saya tanya kerjanya apa? Oh, guru ngaji, Bu. Oh, bagus itu, saya katakan. Nah, tapi saya mau bertanya, waktu kamu mengajarkan apakah hanya di pelafalannya saja atau terjemahannya? Kamu tahu nggak apa yang kamu ajarkan itu artinya apa? Ada yang saya tahu, ada yang enggak. Oh, jangan ajarkan apa yang tidak kamu tahu. Jadi baca dulu dia huruf Arabnya, baca dia terjemahannya. Nah, maka kamu akan tahu. Nah, artinya itu apa? Karena saya sudah baca terjemahannya. Jadi kita akan lanjut kembali, ya. Jadi ingat saran saya tadi bagi saudara-saudara yang muslim, bagaimanapun hati saya tetap mengasihi saudara, dan saya minta saudara pun tetap mengasihi kita, supaya tidak ada perbedaan, sehingga tidak ada yang namanya konflik-konflik, ya. Kita satu di dalam Tuhan, oke? Nah, saya ceritakan lagi. Jadi kita di dalam dunia ini untuk diuji kelayakannya. Makanya kalau di agama muslim kan selalu dikatakan, selama kita hidup, kita itu harus berakhlak yang benar. Dan itu selalu saya sampaikan. Ada beberapa komunitas-komunitas muslim yang juga saya ikuti mereka, ya. Dan mereka itu selalu menyatakan hal itu, untuk berakhlak yang benar selama hidup di dalam bumi, supaya semua perbuatannya itu, ya, itu dilihat dan ditimbang oleh Elohim, ya. Nah, jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, ya. Hanya Dia di dalam kemuliaan. Bagaimana bentuk kemuliaannya? Ayo kita berlomba untuk masuk surga. Karena apa? Hanya orang yang kuduslah yang akan bisa melihat Bapa, ya. Jadi di saat selama kita hidup di dalam dunia, kita kudus, ya, kita berbuat yang benar, tidak pernah mencela sesama, tidak mencari-cari kesalahan sesama, ya, kita hanya beribadah kepadanya, ya, kita beriman teguh kepada Dia, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Oke. Nah, waktu dunia ini diciptakan, ya, Elohim melihat manusia itu syarat dengan kesalahan, syarat dengan dosa, ya. Elohim menyatakan kemurkaannya melalui zaman Nuh, ya. Nah, Sodom Gomora juga. Tetapi apakah manusia semakin benar? Tidak. Manusia semakin jahat dan semakin jatuh ke dalam dosa. Sementara yang mau masuk surga adalah orang-orang yang sempurna, ya. Nah, di sana Elohim katakan, Elohim melihat
Ini dunia semakin kacau, kira-kira seperti itu, semakin banyak dosa. Nah, apakah penyelamatan yang akan dia nyatakan? Nah, saya punya satu cerita. Ada satu raja, dan raja ini adalah raja yang adil, raja yang gagah perkasa, dan mereka, rakyatnya, dia dan rakyatnya juga makmur, ya. Mereka mempunyai persediaan pangan. Namun mereka kecurian persediaan pangan itu. Raja membuat satu maklumat, ya, pengumuman lah, ya, keputusan supaya si pencuri ini ditangkap dan dihukum cambuk berduri sebanyak 200 kali, ya. Nah, jadi para prajuritnya akhirnya menangkap si pencuri ini. Dan pencuri ini dibawa ke hadapan raja dengan penutup kepala. Ya. Nah, dan raja pun memerintahkan, buka penutup kepalanya. Dan apa yang terjadi? Di saat dia membuka penutup kepalanya, apa yang ditemukan? Ya, dia melihat anaknya lah yang mencuri tadi. Coba kalau itu posisi saudara, apa yang harus saudara lakukan? Ya. Akhirnya si raja memerintahkan bawa dia ke tahanan dan akan dieksekusi besoknya. Ya. Nah, hiruk pikuk pun terjadi di saat pengeksekusian. Sebagian rakyat mengatakan, di mana kasihmu? Sebagian lagi mengatakan, di mana keadilanmu sekalipun dia anakmu? Hiruk pikuk ini didengar oleh raja. Dan dia perintahkan algojonya. Hitungan ketiga, cambuk dia. Kalau dia mencambuk, masakan sih tidak ada pengampunan itu kan, apalagi itu anaknya, ya. Apakah tidak ada kasih? Ya. Tapi kalau dia tidak menghukum, dia kan harus menyatakan keadilannya. Masa kan karena anaknya dia tidak akan menghukumnya? Ya, di mana keadilannya? Jadi antara kasih dan keadilan ini sangat sulit untuk disatukan. Tetapi Elohim telah menyatukan antara kasih dengan keadilan ini, ya. Melalui apa? Satu nanti akan saya kasih tahu kuncinya. Elohim pun datang, si raja itu pun katakan kepada algojonya, hitungan ketiga, cambuk dia. 1, 2, katanya. Sementara hiruk pikuk, ya, mana kasihmu, mana keadilanmu. Nah, hitungan ketiga, dia berlari, dia merangkul anaknya. Dan hitungan ketiga, hukum pun dilakukan. Melalui siapa? Dia sendiri yang dihukum. Dia sendiri yang dicambuk. Supaya apa? Anaknya ini memperoleh kesempatan. Jadi mempersatukan antara kasih dan keadilan. Yaitu dengan apa? Pengorbanan. Demikianlah yang dilakukan Elohim kepada umat manusia. Mengingat semua dosa manusia, maka tidak akan ada kita yang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita semua itu sudah akan masuk ke dalam neraka. Tetapi di sanalah dia datang sebagai anak manusia, membukakan jalan, menjelaskan segala sesuatunya, ya, kepada seluruh dunia agar dunia bertobat. Itulah kedatangannya. Dan dia menangguhkan dosa manusia. Yaitu memberikan kesempatan kepada umat yang berdosa. Masih memiliki kesempatan untuk masuk surga dengan apa? Mengerjakan keselamatan. Jadi tiket itu telah dia bayar sendiri, ya, dengan dia yang diserahkannya, ya. Dia yang menyatakan diri sebagai anak manusia.
untuk melayakkan kita. Ya. Sekarang tinggal kita untuk mengerjakan keselamatan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.